Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada optimalisasi psikologi untuk perkembangan kognitif anak dan remaja. Dari kata-katanya yang pertama adalah kata-kata optimalisasi. Apa sih kata optimalisasi itu? Bagaimana caranya kita untuk memacu perkembangan anak. Nah, di sini khususnya pada bidang kognitif. Kognitif itu maksudnya apa? Cara berpikir, berarti bagaimana cara kita mengajarkan anak agar anak itu peka terhadap lingkungannya. Nah, di sini jelas kalau anak itu peka, semua orang akan salut kepada dia. Contoh sekarang ketika ada hajatan, anak langsung mengambil nampan atau mengambil barang untuk ditata. Ketika bicara dengan orang, dia butuhnya apa langsung diberikan sesuai dengan keadaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak agar bisa seperti itu, Pak? Contohnya sekarang anak itu kan remaja dibagi menjadi dua, anak yang peka terhadap lingkungannya sama anak yang EGP, dia yang cuek dengan lingkungannya. Lah ini kok bisa sih terjadi anak itu peka dengan lingkungannya, dan kok bisa sih terjadi anak itu tidak peduli terhadap lingkungan? Hal apa yang bikin dia seperti ini? Nah, untuk anak-anak caranya anak itu agar peka itu kuncinya ada di sang bunda. Loh Pak, kenapa kok di sang bunda, kok nggak di sang ayah? Ya, karena psikologi bunda, secara psikologi sang bunda itu jauh lebih dekat daripada sang ayah. Kok bisa Pak seperti itu? Ya, 9 bulan dia ada di kandungan sang bunda, bukan di kandungan sang ayah. Interaksinya pun ketika di kandungan banyak dengan bunda. Yang melahirkan pun bunda. Yang mengajarkan pertama bahasa itu pun bunda. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola ini semuanya? Berarti apa Pak? Anak itu dari kecil, contoh anak usia setahun 2 tahun apakah bisa dilatih? Bisa. Contohnya dari habis lahir pun anak itu bisa dilatih. Contoh, untuk pipis. Kalau orang Jawa, anak itu dulu ditatur. Dari sejak bayi dia itu diajarkan kalau pipis itu di kamar mandi. Lah ini peka. Ketika dia mau pipis maka dia akan lari ke kamar mandi. Jadi apa? Anak-anak made by design, tetap made by design. Siapa yang mendesain adalah orang tua dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita untuk kita agar lebih baik? Nah, kepekaan itu pun terjadi bukan hanya karena anak itu dilatih oleh orang tua, tapi juga keadaan. Terkadang gini, ada anak ketika orang tuanya itu jangan bener-bener dia itu sibuk. Contoh ketika ada hajatan, anak itu ikut. Kok bisa seperti itu? Karena anak jarang banget diajak untuk bekerja sama. Nah, inilah peran orang tua. Anak yang pertama wajib diajak bekerja sama dan dikenalkan berbagai macam pekerjaan. Baik pekerjaan itu yang berupa fisik maupun psikis. Bapak maksud psikis itu apa? Biasa berpikir anak ini. Contoh, ketika ada halaman yang kotor, enaknya diapakan ya halaman yang kotor ini? Oh, dibersihkan bunda. Gimana caranya? Ayo kita bersihkan sama-sama. Iya, anak diajak untuk bareng-bareng. Bukan anak malah dibiarkan. Orang tua itu sibuk dengan pekerjaan rumah, anak dibiarkan di kamar. Itu bukan mendidik, itu menjerumuskan anak ke lubang yang salah. Tapi ketika anak sudah bisa dilatih dari kecil, bagaimana dia beres-beres, bagaimana dia itu menaruh pakaiannya, bagaimana dia itu berbicara, maka insya Allah dia akan peka dengan sendirinya. Nah, makanya kata-kata peka ini yang melatihkan adalah orang sekitarnya. Loh Pak, kalau orang di panti asuhan iya berarti pengasuhnya. Ya. Makanya kata-kata peka itu tidak lepas dari yang namanya pertama itu pola asuh orang tua. Bukan berarti dia anaknya orang kaya, dia nanti akan jadi kaya. Belum tentu. Justru malah kadang anaknya orang yang miskin ini nanti bisa menjadi orang kaya. Kok bisa seperti itu Pak? Iya, karena anaknya orang kaya ini tidak pernah dilatih untuk menjadi orang yang peka. Sukanya dia itu menyuruh, dan menyuruhnya pun dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya apa? Ketika ditinggal orang tua mati, siapa yang menghormati dia?
Sedangkan anaknya orang miskin, dia itu diajarkan untuk peka dari kecil bagaimana caranya itu untuk merendah andap asor, sehingga orang salut akan hal ini. Dan ketika ada ujian pun dari kecil diajarkan untuk dia itu untuk tetap tegar. Nah, tegar ini loh, kata-kata tegar ini loh yang sulit. Sehingga apa? Ketika ada goncangan anak yang kayak ini sudah oleng. Tapi kalau anaknya orang miskin, maaf, tetap dia itu berada di koridornya, tetap berusaha semaksimal. Jadi apa? Ibarat roda itu terus berputar. Benar. Kok bisa roda itu terus berputar? Saya mengatakan benar karena itu tadi, anaknya orang kaya jarang dilatih untuk peka, jarang dilatih untuk berbicara sopan, jarang dilatih untuk bekerja keras. Sehingga apa? Ketika dia memasuki ranah pekerjaan yang keras, maaf, dia akan terombang-ambing. Sedangkan anaknya orang yang gak seberapa kaya, ketika masuk dunia kerja dia akan getol, dia akan serius. Sehingga apa? Orang-orang sekitarnya akan salut ke dia, dan dia pun tidak mudah putus asa. Nah ini loh Pak, berarti kita itu dalam bimbingan konseling harus mengajarkan anak itu di semua bidang, ya, apapun sektor itu, baik itu kebersihan, pekerjaan, kerapian, dan apapun itu semuanya anak wajib diajarkan dan anak wajib bisa. Betul. Serta yang kedua, mengajarkan anak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh sekarang, kita melihat orang yang mengemis. Lah, dari sudut pandang psikologi orang yang mengemis itu seperti apa? Bisa dikatakan, maaf, orang itu ada yang mengatakan kurang baik, ada yang mengatakan orang itu tidak mau bekerja. Tapi dilihat dari sudut pandang lain, kenapa kok dia mengemis? Mungkin di rumahnya karena dia itu benar-benar kepepet. Nah, ini mengajarkan anak untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang. Jadi satu hal itu kalau dilihat dari beberapa aspek, itu nanti akan enak. Tidak muncul dusta di antara kita. Itu yang diharapkan. Contoh sekarang, kita melihat orang yang bercadar. Apa frame kita? Itu kurang-kurang jauh belum, maaf. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang aurat, bisa. Kita lihat dari sudut pandang feminisme atau kewanitaan, itu pun bisa. Ya, jadi jangan ajarkan anak hanya melihat dari satu sudut pandang, supaya anak itu memiliki wawasan yang luas. Kalau wawasan anak ini luas, maka dia itu tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Malah bisa jadi yang disalahkan dirinya. Kenapa kok dia nggak bisa maksimal di sana? Nah, terus yang ketiga, mengajarkan anak itu tentang hal yang baik maupun hal yang buruk. Maksudnya apa? Ajarkan anak itu bukan anak diajarkan mencuri, enggak ya. Berbuat baik, tapi apa? Ajarkan anak untuk berbuat salah. Bagaimana anak untuk bertanggung jawab di sini? Nah ini loh. Bukan hanya maaf, contoh. Ketika itu ini ada makanan ya. Anak kan kadang itu sukanya untuk memorat memporak-porandakan. Nah, bagaimana ketika anak diajarkan diajarkan untuk habis ini berantakin terus dikembalikan. Bagaimana mengajarkan anak untuk bertanggung jawab? Sini. Tanggung jawab itu muncul bukan hanya dari hal yang positif, tapi juga dari hal yang negatif. Maksudnya apa? Dari anak berbuat salah ini loh, hal yang negatif itu. Anak berbuat salah, akhirnya dia berusaha untuk bertanggung jawab. Bukan malah orang tua itu terus mendukung anak salah. Anak jadi kemuka atau aku selalu benar, ibuku selalu mendukungmu. Bukan. Tapi kita harus mengajarkan anak untuk berbuat untuk menimbulkan rasa bertanggung jawab, konsekuensi. Terus yang keempat, orang tua itu seyogyanya mengontrol pendidikan anak. Maksudnya gimana Pak? Kok pendidikan aja dikontrol? Iya. Terkadang anak salah dalam memahami. Contoh di bidang pendidikan agama Islam, an-nadhafatu minal iman. Sampai apa? Di kamarnya itu bersih, nggak ada apa-apa. Kenapa katanya an-nadhafatu minal iman? Padahal apa an-nadhafatu minal iman itu maksudnya apa? Kita harus menata ruangan kita itu dengan rapi. Bukan semuanya dikeluarkan, nggak boleh ada di kamar. Tidak.
Makanya itu mengontrol anak. Maksudnya apa? Meluruskan norma yang belum lurus atau norma yang kurang bagus. Terus yang kelima, mengajarkan anak atau mengajak anak untuk mengulang pelajaran yang ada di sekolah. Nah, tetap fungsinya untuk konfirmasi supaya anak tidak salah dalam memahami sesuatu hal. Contoh, 1 kali 1 tambah 1 2. Terkadang anak salah dalam menjumlah ini. 1 kali 1 2. Nah ini, makanya sebagai orang tua tetap harus memantau supaya anak tidak salah dalam memahami. Kenapa? Ketika frame anak ini sudah salah, maka kedepannya dia salah. Untuk memperbaiki itu sulit banget. Contoh sekarang, kalau perilaku anak itu kayak melenceng. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, anak itu mengumpat. Tahu mengumpat? Meso. Tahu meso? Meso berkata kotor. Nah, benar apa tidak di norma kita? Tidak kan? Dan bagaimana cara orang tua untuk meluruskan ini? Loh Pak, bimbingan konseling apakah harus masuk di bidang itu? Iya. Itu namanya bimbingan konseling untuk meluruskan norma yang kurang bagus di anak. Makanya guru BK itu sebenarnya adalah ujung tombak dari pendidikan. Kok bisa? Evaluator guru BK itu. Makanya sarjana BK itu sebenarnya wajib tahu banyak hal. Walaupun itu hanya sedikit. Jadi apa? Semua bidang kita tahu. Bukan hanya kehidupan kita, tapi kehidupan orang lain pun kita akan bisa memahami. Ingat, satu kata, peka dan tanggung jawab. Sedangkan untuk remaja, yang seharusnya orang tua atau guru BK lakukan itu adalah anak itu dilatih. Loh Pak, anak-anak tadi dilatih, remaja juga tetap dilatih. Iya. Kenapa? Remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Kalau kita tidak melatih remaja itu pada hal atau bidang yang bagus, terus bagaimana? Maaf, anak itu dilatih agar dia itu bisa mandiri ya. Ini maksudnya. Remaja itu sudah berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak mungkin orang tua masih sedikit banyak itu bisa membantu. Tapi kalau remaja, wajib kita ajarkan dia untuk mandiri. Contoh, Pak, apakah remaja itu wajib kita berikan uang saku yang banyak? Tidak. Apakah remaja itu wajib kita beri fasilitas yang lengkap? Tidak. Tapi bagaimana caranya dia mandiri dengan fasilitas yang minim? Itu adalah anak yang bagus. Bukan karena semua sudah difasilitasi, semua sudah dicukupi, dia itu bisa berjalan. Bukan. Tapi bagaimana cara dia itu mengelola kekurangan bisa jadi kelebihannya dia. Oke. Di sana makanya tetap anak itu dilatih. Makanya sebagai orang tua yang baik itu seperti apa? Bukan anak ya, bukan orang tua yang selalu menuruti keinginan anak, bukan. Tapi bagaimana orang tua itu melatihkan pola berpikir anak agar anak itu bisa lebih baik. Coba lebih baik itu seperti apa? Dia bisa mandiri. Dia bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dia bisa melatih dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan. Dia bisa melatih dirinya untuk contoh mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana caranya dia untuk bisa jadi orang yang mandiri. Terus remaja juga diberi kebebasan untuk berpikir. Maksudnya kebebasan untuk berpikir itu seperti apa? Apapun persepsi anak itu hormati. Tapi kalau anak itu memiliki keyakinan yang kurang benar, orang tua wajib meluruskan. Tapi meluruskannya pun dengan cara yang terbaik. Makanya sebagai orang BK kita wajib bisa memahami tentang parenting. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana cara mendidik remaja? Nah, apalagi seorang remaja itu kalau orang tua itu keras, maka bisa jadi remaja ini malah bertolak belakang dengan dia. Maksudnya apa bertolak belakang dengan dia? Dia akan jadi musuh.
Ketika orang tua sudah jadi musuh dengan anak, maka frame anak adalah orang tuaku itu jahat. Nah, bagaimana cara konselor untuk meluruskan hal seperti itu? Kita ajak mereka berpikir. Makanya berpikirnya konselor itu sebenarnya berasal dari permasalahan, bukan berasal dari sesuatu yang bagus. Enggak. Kita harus berpikir dari kejelekan orang. Kita berpikir dari permasalahan yang rumit. Kenapa? Ketika kita bisa mengatasi permasalahan yang rumit, maka permasalahan yang mudah itu gampang. Serta sebagai seorang konselor, kita juga wajib memberikan informasi yang terbaik untuk remaja. Bagaimana cara mereka untuk bersikap, bagaimana cara mereka untuk bersosialisasi, berkomunikasi. Loh Pak, berarti seorang konselor itu berat. Makanya seorang konselor ini adalah dokter dan polisi di sekolah. Jangan sampai, maaf, kita itu salah dalam mendekati anak. Kita tuh dokter ketika anak itu ada masalah, ketika anak itu merasa terpuruk. Kita menjadi polisi ketika anak itu mau berbuat kejelekan. Kita menjadi seorang guru ketika anak itu butuh bimbingan. Semuanya kita bisa. Makanya sebagai konselor kita harus multi talent dan memiliki kita harus luas dalam berpikir. Jangan sampai kita saklek. Kenapa? Karena seorang konselor itu memandirikan konselingnya, bukan mengikuti apa yang menjadi prinsip kita. Ingat, yang mengambil keputusan itu adalah konseli, bukan konselor. Konselor hanya meluruskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.